sholat kajian tadabbur Al-Quran yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan sore atau malam pada hari ini, sehingga di dalam zikir sore kita berdoa, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'daha wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan zikir petang ini, amsayna, kita itu bisa masuk waktu sore ataupun malam, itu adalah binikmatin minallahi wa hifdih. Itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang pagi kita tadi beraktivitas, kemudian bertemu dengan pada waktu sore ataupun malam, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat bertemu dengan waktu sore ataupun waktu malam itu harus kita syukuri bersama-sama. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang hari ini menjadi barang yang begitu langka dan begitu mahal. Maka di antara zikir sore kita juga adalah kita memohon supaya diberi kesehatan baik dalam badan kita, baik dalam penglihatan kita, baik dalam pendengaran kita dan seluruh anggota tubuh kita. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Dan juga tentunya nikmat iman yang merupakan nikmat yang menjadi sebab kita berbahagia di dunia dan selamat di akhirat kelak. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan mereka yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat beliau dan berbahagia mendapatkan syafaat beliau dengan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur kisah Nabi Musa yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Kita sampai pada ayat 63 dan 64. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji surat Al-Kahfi ayat 63 ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ara'aita id awayna ila sahrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kemudian dilanjutkan, qala dzalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Musa dan pembantunya Yusha bin Nun itu melewati tempat yang seharusnya dituju, yaitu Majma'ul Bahraini. Kemudian Nabi Musa tiba-tiba mengalami keletihan. Tidak hanya keletihan tapi juga haus, juga lapar. Kemudian Nabi Musa meminta atina goda'ana, berikanlah makanan kita untuk kita makan bersama-sama. Nah, ketika Nabi Musa ini meminta makan kepada Yusha bin Nun, kemudian Yusha bin Nun ini kemudian berkata, ara'aita id awayna ila sahrati fa inni nasitul hut. Tahukah kamu wahai Musa, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, batu besar. Jadi kita membayangkan di tengah lautan ini ada batu besar. Batu besar ini digunakan oleh Nabi Musa dan Yusha bin Nun
untuk tidur bermalam. Fa inni nasitul hut, sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Jadi ketika Nabi Musa itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada orang yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa kemudian meminta tandanya, tanda tempat di mana sang guru yaitu Khadir itu berada itu ada di mana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan agar Nabi Musa itu membawa ikan. Ada yang menyebutkan bahwa ikan ini sudah dimasak, ikan asin, bahkan ada yang menyebutkan bahwa ikan ini sudah dimakan sebagian. Ketika Nabi Musa dan Yusha bin Nun ini tertidur, tiba-tiba ikan yang berada di miktal di sebuah wadah itu dia terciprat air laut, kemudian dia bisa bergerak-gerak, kemudian meloncat ke lautan. Yusha bin Nun itu melihat kejadian ajaib ini, tetapi Yusha bin Nun lupa memberitahukan kepada Nabi Musa. Fa inni nasitul hut, aku lupa terhadap ikan tersebut. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adkurah, yang menjadikan aku lupa itu kata Yusha bin Nun adalah setan. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Iwati fillah, kemudian Nabi Musa menjawab pernyataannya Yusha bin Nun ini dengan mengatakan qala dzalika ma kunna nabghi, itulah tempat yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa, lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semua. Jadi kita akan membahas dua ayat ini. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari dua ayat ini? Yang pertama adalah kata-kata fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaiton illa ayyak wa ma ansanihu illa syaitanu an adkurah, itu mengandung dua faedah. Faedah yang pertama adalah menisbatkan keburukan itu kepada syaitan. Menisbatkan keburukan itu kepada syaitan. Ini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di dalam bukunya Taisirul Karimir Rahman. Beliau ketika menyebutkan ayat 63, beliau menyebutkan faedah di antaranya adalah bolehnya menyandarkan keburukan dan sebab-sebabnya kepada setan yang memperbagus dan menghias-hiasnya. Ini karena setan ini tidak mau ada dua hamba soleh ini bertemu, yang tentunya pertemuan dua hamba soleh ini akan menghadirkan banyak kebaikan-kebaikan, entah itu baik kepada Musa maupun kepada Khadir. Itu faedah yang pertama, bolehnya menyandarkan keburukan kepada setan. Oleh karenanya ketika ada ustadz-ustadz yang menyampaikan materi, kemudian di akhir itu kan kalau ada keburukan, kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada keburukan itu datangnya dari penyampai materi sendiri dan juga dari setan. Mungkin ada godaan-godaan ketika menyampaikan materi itu. Itu faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwa di antara sebab lupa itu adalah salah satu faktornya adalah berasal dari setan. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti di dalam Adwaul Bayan dan Syekh Ibnu Asyur di dalam At-Tahrir wa Tanwir, menisbatkan sifat lupa kepada setan. Kita sebagai seorang manusia disebut sebagai insan itu karena sifat lupanya. Tetapi di samping sifat manusiawi kita yang lupa,
sebagaimana bapak kita dulu lupa, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma, itu anak keturunannya juga lupa. Dan termasuk di antara sebab yang menjadi kita lupa juga adalah itu sifat lupa berasal dari setan. Sifat lupa berasal dari setan. Sebetulnya Yusha bin Nun itu tidak berniat untuk lupa. Sebetulnya ingin memberitahukan kisah meloncatnya ikan yang sudah matang tadi, sudah dibumbui, sudah asin, itu loncat ke lautan. Tetapi setan membuat Yusha bin Nun ini lupa. Jadi seolah-olah pikiran Yusha bin Nun ini dipermainkan oleh setan, dipermainkan oleh setan dan disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Sekali lagi karena setan tidak ingin dua hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, Nabi Musa dan Khadir itu bertemu. Setidaknya setan itu mencegah cepatnya pertemuan dua ulama ini, dua alim ini. Ini disebutkan oleh Syekh At-Thahir bin Asyur. Beliau menyebutkan secara tegas, Yusha pun tahu bahwa setan tidak suka dengan pertemuan dua hamba yang soleh ini dan pengaruh dari tersebarnya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi misalkan ada dua ustadz yang sama-sama punya follower, masing-masing punya jamaah sendiri-sendiri. Kemudian kalau dua ustadz yang di medsos misalkan diberitakan itu saling bergesekan, saling berbeda pendapat. Nah, kalau mereka ini melakukan kesepakatan untuk bertemu, untuk saling tabayun, itu bisa jadi akan dihalang-halangi oleh setan. Karena apa? Karena tidak ingin dua ustadz ini akur atau para penggemarnya ini rukun. Maka kita salut dengan teman-teman yang ada di Jogja, terutama di Masjid Muslim United itu, mereka menghadirkan ustadz-ustadz lintas harokah. Entah itu ada yang dianggap sebagai dari HTI, dianggap dari IM, dianggap dari jihadis dan lain sebagainya. Tapi ini perlu diapresiasi, menghadirkan kajian-kajian lintas generasi supaya masjid itu tidak didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, karena umat itu butuh pencerahan dari berbagai macam pihak. Muhammadiyah misalkan, dari akademisi bagus misalkan, NU dari sisi tasawufnya bagus. Nah, ini perlu dikombinasikan bagaimana orang-orang Muhammadiyah di samping intelektualnya bagus juga harus diimbangi dengan tasawufnya. Tasawuf itu ya dalam Islam itu ya tazkiyatun nafas. Istilah tasawuf itu kan istilah baru ya. Kalau dalam istilah ulama-ulama salaf dulu ya tazkiyatun nafas. Itu perlu dikomunikasikan. Kemudian faedah yang ketiga adalah, ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Balqasim, salah seorang ulama yang masih hidup, hafidhahullah. Beliau mengatakan, la talum ahadan ala nisyani, janganlah kamu mencela seseorang atas sifat lupanya. Kenapa? Kalau kita memperhatikan kisahnya Yusha bin Nun, karena sebab lupanya itu kan Nabi Musa kemudian tidak terlalu jauh melewati tempat yang seharusnya dituju. Tempat yang dituju adalah Majma'ul Bahraini. Nabi Musa dan Yusha itu sudah kelewatan, falam majawaza, sudah lewat dari tempat ini. Kemudian Nabi Musa kelaparan, minta makannya. Kemudian Yusha bin Nun
memberitahukan bahwa beliau lupa memberitahukan kepada Nabi Musa. Tetapi sebab lupanya ini kemudian Nabi Musa kembali ke tempat sebelumnya dan menemukan gurunya yaitu Khadir. Jadi bisa jadi sifat lupa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat lupa itu bisa jadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk faedah yang lain terkait dengan sifat lupa ini adalah, ini disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Umar di dalam bukunya Tadabbur Suratil Kahfi, ketika beliau menyebutkan tentang faedah dari ayat 63. Beliau mengatakan, qad yakunu fi ma yakrahul insan khairan katsiran fa innal insana la ya'lam wa huwa ya'lam. Bisa jadi ada hal-hal yang tidak disukai oleh seorang hamba, tetapi yang tidak disukai itu mengandung kebaikan yang banyak. Sebagaimana Yusak bin Nun itu tidak berniat untuk lupa. Tetapi di balik sifat lupanya tadi ternyata ada kebaikan yang besar, mengingatkan tentang tempat yang menjadi tempat yang dituju oleh Nabi Musa. Ada banyak kebaikan dari sifat lupa yang waktu itu didapatkan oleh Yusak bin Nun. Karena kita tahu sendiri ya, Nabi Musa itu orangnya, jadi kalau kita lihat dari sejarahnya itu kan Nabi Musa betul-betul kuat, memukul satu orang saja itu bisa langsung mati. Kemudian karena marah kaumnya Bani Israel itu menyembah sapi Samiri, itu Nabi Musa itu melemparkan Taurat yang baru didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena marah terhadap Bani Israel yang menyembah sapi Samiri, Nabi Musa juga sampai menggenggam jenggotnya saudaranya Harun karena merasa tidak becus mengurusi Bani Israel. Dan dalam sebuah hadis bahkan diriwayatkan bahwa Nabi Musa itu ketika didatangi malaikat maut sampai memukul kepalanya dan akhirnya matanya sampai keluar. Kemudian malaikat maut tadi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Yusak bin Nun itu sebetulnya juga takut kalau seandainya Nabi Musa tidak bisa mengontrol emosi, kemudian marah besar kepada Yusak bin Nun. Maka tetapi di balik lupanya Yusak bin Nun ini ternyata ada kebaikan yang besar, karena Nabi Musa dan Yusak ini tidak sampai kebablasan ke tempat yang lebih jauh, dan keduanya akhirnya kembali lagi. Qala dzalika ma kunna nabghi. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Bagi ayat 43 ada 4 faedah. Kalau ayat ke-44, qala dzalika ma kunna fartadda ala atharihi ma qasasa. Fartadda ala atharihi ma qasasa. Mereka kembali mengikuti jejak mereka semula. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi punya buku namanya At-Tafsir wal Bayan. Di dalam buku ini beliau menyebutkan faedah-faedah fikhiyah dari ayat-ayat Qur'aniyah. Dan salah satu yang beliau sebutkan di dalam buku tersebut adalah ayat ini.
fartadda ala atharihi ma qasasa. Apa faedah yang bisa diambil dari ayat fartadda ala atharihi ma qasasa? Beliau menyebutkan tentang qafah. Qafah itu ahli di dalam mengetahui jejak-jejak kaki. Jadi kalau bahasa sekarang apa? Gen. Ahli mengetahui gen. Si fulan itu ketuanya si fulan. Itu kalau dalam ilmu terdahulu itu dengan melihat kaki-kakinya. Melihat kakinya. Itu qafah. Nah, qafah ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mengetahui maksud. Dia menjelaskan seperti ini. Jadi pada zamannya Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat namanya Zaid bin Harithah. Ada sahabat yang namanya Zaid bin Harithah. Kemudian dia punya anak namanya Usamah. Iya kan? Zaid bin Harithah ini salah satu orang yang pernah ditabani oleh Nabi Muhammad SAW, diangkat jadi anak angkat, tetapi kemudian syariat ini tidak diberlakukan. Sahabat Zaid bin Harithah ini punya anak namanya Usamah. Usamah ini berkulit hitam, sementara Zaid bin Harithah itu berkulit putih. Bapaknya berkulit putih, anaknya berkulit hitam. Ini menimbulkan tanda tanya di pandangan para sahabat. Ini apa betul ya Usamah anaknya Zaid bin Harithah? Kenapa? Karena warna kulitnya berbeda, yang satu hitam, yang satu putih. Berita ini kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad tidak suka dengan obrolan seperti ini. Kemudian ada salah seorang yang ahli qafah, ahli mengetahui jejak-jejak kaki, namanya Mujazziz al-Mudliji. Jadi suatu ketika Zaid bin Harithah dan anaknya Usamah itu mereka tidur bareng, satu selimut, kepalanya ditutupi oleh selimut tadi, yang tampak kaki-kakinya saja, kan tidak kelihatan ya, setidaknya warna tubuhnya tidak kelihatan, yang tampak hanya kakinya saja. Kata Mujazziz al-Mudliji ini, itu beliau menyimpulkan sebagai ahli qafah ini, beliau menyimpulkan bahwa anak ini dan orang ini itu berasal dari satu kesatuan. Dan Mujazziz ini tidak tahu bahwa ini adalah anak dan bapak, yaitu Usamah dan Zaid bin Harithah. Dan Rasulullah SAW kemudian berbahagia mendengar pernyataannya Mujazziz al-Mudliji ini. Berarti pernyataan orang-orang tentang Usamah bin Zaid dan Zaid bin Harithah itu tidak benar, karena orang yang ahli qafah ini menyimpulkan bahwa kaki Zaid dan kaki Usamah itu satu, maksudnya satu keturunan. Mujazziz ini mengatakan kaki-kaki ini berasal dari satu kesatuan. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya nomor 6711. Itu faedah dari kata-kata fartadda ala atharihima qasasa. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah dari kata fartadda ala atharihima qasasa, Syekh Ayyad Al-Mutairi itu menyebutkan rubbama kana ruju'u ilal khalfi aktsara naf'an minat taqaddumi ilal amami. Rubbama kana ruju'
terkadang kita berbalik ke belakang itu lebih banyak mendatangkan manfaat daripada harus maju terus. Sebagaimana Nabi Musa dan Khadir, tempat yang dituju yaitu Majma'ul Bahraini itu sudah kelewatan. Kalau seandainya tidak mundur, mereka tentu akan lebih jauh. Saya pernah pergi ke Klaten ya, tujuannya ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan sebetulnya kan yang penting ke jalan besar, kemudian ke arah Jogja, kiri jalan nanti ada pelangnya ya. Sebetulnya mudah, tapi waktu itu ada keinginan untuk bertemu dengan Ustadz Mu'in, Allah yarham. Tapi waktu itu saya tidak hafal jalan dari Sukoharjo ke jalan besar tadi. Tidak hafal dari jalan Sukoharjo ke jalan besar Klaten. Hanya mengandalkan Google Map, dan saya waktu itu bersepeda. Google Map-nya mengarahkan ke kanan, tapi saya terlanjur ke kiri. Seharusnya yang saya lakukan adalah saya mengikuti Google Map-nya ke kanan, tetapi saya memaksakan diri untuk mengambil jalur kiri, sekalipun jalur kiri sebetulnya bisa kalau hafal jalannya. Sampai kemudian saya nyasar sampai ke Cawas, baru karena merasa bahwa Google Map itu kelihatan semakin jauh dari tempat yang saya tuju, itu saya kemudian baru bertanya, itu sudah 4 kilonan, dan ketika saya tanya jalan besarnya mana menuju ke Ibnu Abbas, itu ditunjukkan itu harus melewati jalan dalam, dan itu pun sejauh 2-3 kilo. Nah, sebagaimana Nabi Musa kalau terlalu akan bablas, itu bisa jadi lebih lama lagi bertemu dengan sang guru yaitu Khadir. Maka kadangkala kata Syekh Ayyad Al-Mutairi, qad yakunu ar-ruju'u ilal khalfi aktsara naf'an minat taqaddum ilal amami. Bisa jadi kita kembali itu lebih banyak manfaatnya daripada maju terus. Nah, ini faedah ini bapak-bapak itu bisa dipraktekkan dalam berbagai hal. Misalkan dalam bidang usaha, misalkan dalam pendidikan anak, misalkan dalam keilmuan, misalkan dalam bidang usaha kita sudah menyewa ruko, kemudian sudah punya bidang bisnisnya, misalkan membuka warung bakso. Ketika setengah tahun, 1 tahun itu dievaluasi, ternyata rugi. Lah, kalau sudah dievaluasi ternyata rugi, kalau seandainya dilanjutkan itu akan bertambah besar kerugiannya. Nah, ini kan perlu dipertimbangkan lagi, apakah ingin melanjutkan bisnis ini ataukah berhenti sejenak memikirkan bisnis-bisnis yang lainnya. Begitu pula dalam keilmuan. Ada adik kelas saya ya. Saya ya takjub dengan semangat dan giwahnya di dalam berdakwah. Antum bisa bayangkan, hanya alumni pondok setingkat aliyah, dia sudah pinter mengisi kajian anak-anak kuliahan. Yang datang banyak, kajian ibu-ibu juga aktif, sampai kemudian dia berada di satu titik bahwa dia merasa kajian-kajian dia ini tidak bermutu, sekalipun jamaahnya antusias dengan kajian-kajian dia.
Sampai kemudian dia merasa bahwa kajiannya ini tidak bermutu, seolah-olah mengisi hanya sekedar berisi guyonan-guyonan. Kemudian dia berazam untuk belajar lagi, sampai kemudian dia memutuskan untuk belajar di perguruan tinggi. Dan setelah selesai dari perguruan tinggi tadi, dia kemudian melanjutkan dakwah sebelumnya dan lebih diterima. Dia banyak mengagendakan misi-misi terkait dakwah di tempat itu, bagaimana caranya mengoptimalkan potensi para pemuda-pemuda, para mahasiswa-mahasiswa supaya bisa menjadi kader masa depan. Ini kadang dalam beberapa hal, dalam bisnis, dalam keilmuan, dalam masalah yang lain itu kita perlu mundur sejenak, mengevaluasi, kemudian maju lagi supaya menjadi lebih baik. Rubbama kana ruju' ilal khalfi aktsara naf'an minat taqaddumi ilal amami. Kalau dalam kajian tentang Ramadan itu ya biasanya itu kan disebutkan penyataannya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam bukunya Lataiful Ma'arif. Itu kalau ada kuda yang masuk ke sebuah sebuah gang itu sempit, dan kita tahu gang ini itu akan mengantarkan kepada tempat yang tidak seharusnya. Lah kalau kita sadar sejak di awal ini jalan yang salah, bukan jalan yang harusnya ditempuh, maka kita kalau sejak awal memundurkan kuda ini dengan cepat, itu lebih mudah daripada harus sampai ke ujung baru kita sadar bahwa kita salah jalan. Karena memundurkan kuda dari jarak yang jauh tentunya lebih sulit. Itu faedah yang ke-5. Yang ke-6 ya. Faedah yang ke-6. Kemudian faedah yang ke-7 adalah kemuliaan akhlak Nabi Musa alaihissalam. Kemuliaan akhlak Nabi Musa alaihissalam. Ini bisa diambil dari ayat ini. Qala dzalika ma kunna nabghi. Kemuliaan akhlak nubuwah. Sambung enggak, Pak? Apa hubungannya perkataan Nabi Musa qala dzalika ma kunna nabghi? Justru tempat itulah tempat yang kita cari-cari, tempat yang kita tuju. Ini faedah ini disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di di dalam bukunya, di dalam buku Liyadabbaru Ayatihi. Liyadabbaru Ayatihi. Liyadabbaru Ayatihi ini kumpulan tadaburnya ulama-ulama Timur Tengah. Hasil tadabur 1 tahun itu dijadikan satu buku. Liyadabbaru Ayatihi juz 1, juz 2, juz 3, sampai kemudian setahu saya bahkan sudah sampai 9 buku, berarti sudah 9 tahun. Nah, di dalam juz kedua halaman 188, Syekh Nasir Al-Umar ini menyebutkan tentang perkataannya qala dzalika ma kunna nabghi, bahwa dalam perjalanannya Nabi Musa bersama Yusha bin Nun itu menunjukkan tentang karamu ahlakin nubuwah, kemuliaan akhlak para nabi. Dalam hal ini adalah Nabi Musa, di mana kita akan mendapati kelembutan sikapnya Nabi Musa kepada muridnya, yaitu Yusha bin Nun. Beliau
menjelaskan dengan detail perjalanan yang akan ditempuhnya. Beliau mengikut sertakan dalam makanannya, atina godaana, yang ini berarti Nabi Musa itu tidak meminta makanan itu untuk dimakan sendiri, tetapi juga mengikut sertakan Yusha bin Nun untuk makan bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya adalah qala dzalika ma kunna nabghi. Nabi Musa, sekalipun tadi sudah kita sebutkan dikenal orangnya keras, tetapi dalam hal ini beliau mengatakan qala dzalika ma kunna nabghi. Ini berarti Nabi Musa itu memaafkan kesalahan Yusha bin Nun yang lupa memberitahukan perihal ikan yang dibawa. Kenapa? Karena lupanya tadi Nabi Musa terlambat untuk bertemu dengan Yusha bin Nun. Ini karamu ahlaki nubuwah, memaafkan orang yang bersalah, dan memaafkan ini itu akan kita dapati dalam kisahnya Nabi Musa ketika nanti bersama dengan Khadir. Ketika Khadir sudah mewanti-wanti, memberi syarat kepada Nabi Musa untuk tidak bertanya, sampai Khadir sendiri yang akan memberitahukan kenapa kok Khadir melakukan ini, melakukan itu, melakukan sana sini. Itu tujuannya adalah supaya nanti Nabi Musa tidak protes. Dan ketika Nabi Musa merasa bahwa Nabi Musa itu melanggar perjanjiannya dengan Khadir, maka untuk menjaga persahabatan Nabi Musa kemudian mengatakan untuk yang ketiga kalinya, kalau aku bertanya lagi, setelah yang kedua kali Nabi Musa mengatakan kalau aku bertanya lagi maka kita berpisah saja. Karena Nabi Musa tidak ingin berlama-lama membersamai orang yang tidak suka dengan sikap beliau. Di samping memaafkan adalah menghadirkan kebahagiaan dalam hatinya untuk mengusir rasa takutnya dengan mengatakan dzalika ma kunna nabghi. Jadi Nabi Musa itu tidak sekedar memaafkan, tapi kata-kata dzalika ma kunna nabghi itu adalah kata-kata untuk mengusir rasa bersalahnya Yusha bin Nun dan memberikan rasa aman bahwa tidak apa-apa dengan sifat lupanya dia. Jadi menenteramkan atau menenangkan hatinya Yusha bin Nun dari rasa takutnya. Ini ternyata kalau di dalam Al-Quran itu banyak kita temukan, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi di antara salah satu hal yang seharusnya kita lakukan kepada orang yang sedang takut itu adalah kita memberikan rasa aman kepada dia. Termasuk hal ini itu banyak dialami oleh Nabi Musa. Nabi Musa banyak ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa mencari api kemudian naik ke bukit Tur Sina Muqaddasi Tua, itu kan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan inni anallahu inni ana rabbuka fahlaqna laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana khtartuka fastami bima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kita membayangkan Nabi Musa ini tentunya takut. Niatnya adalah ingin mencari api supaya api ini bisa digunakan untuk menerangi jalan yang akan dilalui oleh Nabi Musa dan keluarganya. Tetapi tiba-tiba di situ ada suara bergemuruh, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara dengan Nabi Musa.
Kita membayangkan Nabi Musa ini ya dicekam rasa takut. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur dengan bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Yang ditanya adalah apa yang ada di tanganmu? Seharusnya dijawab tongkat itu sudah selesai, tetapi Nabi Musa memberikan jawaban lebih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk melempar tongkat ini. Wa alqi ma fi yaminika. Gimana? Ketika melempar tongkat, itu kan tongkat ini menjadi ular ya, ular yang berjalan cepat, tas'a, berjalan cepat itu sampai Nabi Musa diliputi oleh rasa takut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menenangkan Nabi Musa. Dan ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa lagi-lagi takut. Qala Rabbana innana nakhafu alaina. Kami takut kalau seandainya Fir'aun itu akan membunuh kami. Kenapa? Karena Nabi Musa ini pernah hutang budi kepada Fir'aun, di samping bahwa Nabi Musa pernah membunuh salah seorang dari kaumnya Fir'aun, yaitu dari bangsa Kipti. Allah Subhanahu wa taala menenangkan Nabi Musa, tidak usah takut. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku akan bersama kalian mendengar dan melihat. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi Nabi Musa dan Harun. Dan ketika melawan tukang sihir Fir'aun itu melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa diliputi rasa takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa diliputi rasa takut. Dan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menenangkan Nabi Musa. Jangan takut. Lemparkan saja tongkatmu, niscaya tongkat itu akan memakan sihir-sihirnya tukang sihir Fir'aun. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menenangkan ibunda Nabi Musa. Ketika ibunda Nabi Musa tahu bahwa Fir'aun dan bala tentaranya mencari-cari anak atau bayi yang lahir dalam berkelamin laki-laki, maka ibunda Nabi Musa ini khawatir kalau anaknya ini akan ditangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sampai kemudian ibunya takut. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza khifti fa'alqihi fil yami. Kalau kamu takut terhadap keselamatannya Nabi Musa, maka lemparkanlah dia ke sungai. Setelah sebelumnya dimasukkan ke dalam peti itu dihanyutkan di sungai. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang para malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim di dalam surat Ad-Dariyat. Ketika Nabi Ibrahim sudah bersusah payah menghidangkan jamuan, tiba-tiba tamu-tamu yang ternyata mereka ada malaikat ini, mereka tidak memakan jamuan ini. Sampai kemudian Nabi Ibrahim sebagai tuan rumah itu takut, jangan-jangan tamu ini berniat yang tidak baik terhadap Nabi Ibrahim. Karena melihat Nabi Ibrahim takut, malaikat-malaikat tadi kemudian menenangkan Nabi Ibrahim. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi gulamin alim. Jangan takut wahai Ibrahim, kami ingin memberikan kabar gembira kepadamu dengan anak yang berilmu. Anak yang berilmu ini adalah Ishak. Kalau Halim itu Nabi Ismail, kalau Alim itu Ishak. Kemudian ketika Nabi Musa pergi ke Madian, bertemu dengan Sahibu Madian, ada yang menyebutkan itu adalah Nabi Syuaib, tapi ada yang menyebutkan bahwa itu adalah orang lain, tokoh di Madian. Nabi Musa ketika sudah
menolong dua gadis Madian itu kan, kemudian gadis ini pulang, kemudian kembali lagi bertemu dengan Nabi Musa, salah satunya bertemu dengan Nabi Musa, menyampaikan pesan ayahnya bahwa Nabi Musa diminta untuk datang ke rumah karena dipanggil oleh ayah untuk dikasih upah. Kemudian ketika sampai ke rumahnya Shahibu Madian ini, Nabi Musa kemudian waqassa falamma ja'ahu waqassa alaihi alqasasa qala la takhaf. Ketika Nabi Musa itu sudah sampai, kemudian menceritakan kisah yang dialami kenapa dia pergi dari Mesir ke Madian, itu Shahibu Madian ini kemudian menghibur Nabi Musa, qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Kamu jangan khawatir, kamu aman, kamu berada di wilayah yang tidak dikuasai oleh Fir'aun, dan kamu selamat dari orang-orang zalim. Ya, ini dari rangkaian kisah-kisah tadi, di antara akhlak nubuwah adalah tadi memaafkan kesalahan dan memberikan rasa aman kepada orang yang takut. Ini adalah sifatnya orang-orang besar yang diabadikan, yang kisahnya diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Setidaknya ada 7 faedah yang bisa kita ambil dari ayat 63 dan ayat 64. Pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan membahas ayat ke-65. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.